Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari raya Pentakosta ini kita memusatkan perhatian kita pada Roh Tuhan, yakni Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang diutus oleh Allah untuk menyertai para rasul dalam hidup mereka mewartakan kabar sukacita. Roh Kudus itulah juga yang menuntun, yang membimbing hidup kita dalam perjalanan hidup kita menuju kepada Allah. Roh Kudus itu sudah kita terima pada saat kita dipermandikan, karena kita diterima dan dipermandikan dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga sudah kita terima secara khusus dalam sakramen Krisma yang sudah kita terima, sakramen penguatan. Roh yang kita terima mendewasakan kita, menguatkan kita untuk bisa menjadi saksi bagi kabar sukacita dari Allah. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang sudah dijanjikan Tuhan kepada para rasul. Dan peristiwa itu sungguh luar biasa. Nampak dalam bentuk lidah api, Roh Kudus turun atas setiap para rasul, dan sesudah itu mereka dikuatkan. Kedatangan Roh Kudus itu membawa perubahan dalam hidup para rasul. Betapa tidak? Selama ini mereka berkumpul dalam satu rumah, jendela mereka tutup, pintu mereka kunci, mereka mengisolir diri. Mereka takut akan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi di luar. Karena mereka sudah melihat sendiri bagaimana atas hasutan para pemimpin Yahudi ini, pemimpin Yesus sendiri, mereka salibkan, mereka bunuh. Karena itu mereka takut dan bersembunyi, menutup diri, mengkarantinakan diri dalam satu kamar, hanya mereka sendiri. Tetapi sesudah Roh Kudus mereka terima, semuanya berubah. Dari rasa takut mereka menjadi berani. Dari ketertutupan mereka terbuka. Dari bersembunyi mereka keluar dan mewartakan Yesus itu yang sudah kalian bunuh adalah Allah. Yesus yang sudah mati itu sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dialah penebus kita. Dialah utusan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kami semua adalah saksi atas kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus yang adalah Allah. Percayalah kepadanya, maka kalian juga akan diselamatkan. Saya sudah coba berapi-api untuk mewartakan kebangkitan dan kehidupan Yesus itu. Para rasul pada waktu itu di Yerusalem pasti lebih hebat lagi. Dan pada waktu itu di Yerusalem berkumpul begitu banyak orang dari segala mancanegara, dari segala penjuru. Ada orang yang dari Asia, ada dari Mesir, ada dari Libya, dari Mesopotamia, dari Roma. Pokoknya segala bangsa terwakili hadir di Yerusalem. Dan mereka semua secara luar biasa mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa masing-masing. Itu mukjizat. Itu luar biasa. Dan itu menunjukkan bahwa Roh Tuhan itu mampu menyapa, mampu berbicara kepada semua orang.
tanpa batas suku, bahasa, dan bangsa. Itulah peristiwa mukjizat yang luar biasa pada hari Pentakosta yang boleh kita katakan adalah permulaan dari gereja. Saat ini sudah kurang lebih 3 bulan kita tertutup. Kita stay at home, di rumah aja. Bahkan ada yang ketat melakukan lockdown, tidak keluar rumah. Dan ada bahkan yang mengkarantinakan diri, tinggal bersembunyi di rumah. Kenapa? Karena takut di luar ada virus corona. Dan kita sudah tahu virus corona itu mengakibatkan kecemasan, ketakutan, dan memang terbukti banyak korban, baik yang terpapar sampai jutaan di seluruh dunia, maupun yang sudah meregang nyawa hingga ratusan ribu di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri juga sudah ribuan yang terpapar, yang meninggal dunia sudah lebih juga 1.000. Jadi itu mengakibatkan kita takut, cemas, dan kita disuruh untuk menutup diri, untuk tinggal di rumah. Tetapi pada saat ini kecenderungan di seluruh dunia dan juga di Indonesia pelan-pelan toh hidup harus dilanjutkan. Tidak boleh kita tetap tinggal di rumah, bersembunyi, mengkarantinakan diri, mengisolasi diri di rumah. Nanti kita semua akan mati juga. Tetapi melanjutkan hidup itu kita harus mempunyai sesuatu konsep yang baru. Harus ada perubahan. Harus ada apa yang disebut di negara kita ini tatanan normal baru. Secara internasional dikatakan new normal. Artinya kita tetap hidup, namun ada perubahan. Perubahan itu antara lain usaha-usaha untuk menghindarkan virus corona, yakni pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, social distancing, physical distancing, sanitizer, disinfektan, semuanya itu kita usahakan karena kita mau menghindarkan diri dari virus itu. Virus itu sudah datang ke dunia ini. Sama seperti virus TBC, virus HIV, virus yang merusak pernapasan yang lain. Dan Presiden kita mengajak kita untuk berdamai dengan corona. Waktu Presiden mencanangkan ini, rakyat Indonesia banyak yang terkejut. Bagaimana kita berdamai dengan virus yang mengakibatkan penyakit, bahkan kematian. Bahkan ada tokoh-tokoh yang mengatakan, ya kita mungkin mau berdamai dengan virus corona, tetapi virus corona itu tidak mau berdamai dengan kita. Ada yang pesimis mengatakan, jadi kita mau menyerah kepada virus corona itu. Sekali lagi ditegaskan, berdamai dengan virus corona bukan berarti menyerah, tetapi mengubah pola hidup kita, mengikuti protokol atau proses bagaimana menghindarkan diri dari COVID-19 itu dengan cara hidup baru yang membuat kita lebih bersih, lebih berhati-hati, lebih menjaga jarak, lebih menguatkan kondisi tubuh kita agar bisa terhindar dari virus ini. Vaksin, obat yang mujarab belum ditemukan. Tidak tahu kita entah sampai kapan. Tetapi sekali lagi, kehidupan harus kita teruskan, kita jalankan dengan berbagai
proses dan prosedur yang sudah diajarkan oleh alam, oleh zaman ini kepada kita. Itulah hubungan Pentakosta dengan COVID-19, di mana kita dengan datangnya virus ini harus berubah cara hidup kita untuk menyikapi kehadirannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Selanjutnya dalam peristiwa Pentakosta itu kita tadi mendengar bahwa terjadi bahasa roh yang mengakibatkan semua orang mengerti akan bahasa itu. Dengan kehadiran wabah atau pandemi COVID-19, kita juga disadarkan, kita juga diberi pengertian bahwa seluruh dunia, baik yang berbahasa Jerman, berbahasa Inggris, berbahasa Portugis, atau berbahasa Mandarin, sekarang semua mengerti bahwa virus ini sedang melanda bumi kita. Kita juga semua disatukan dalam satu bahasa untuk bersama-sama berusaha menghindarkan diri, menjauhkan virus ini dari kehidupan kita. Tidak usah kita tahu bahasa Jepang atau bahasa Korea, tetapi seluruh dunia mengerti, disatukan dalam satu bahasa untuk bersama-sama bahu-membahu menghindarkan diri dan berusaha untuk mencari jalan keluar dari virus yang sedang mewabah dalam hidup kita ini. Dan bahasa itu adalah bahasa kasih. Kalau kita tersenyum kepada seseorang, entah orang Barat, entah orang Nias, entah orang Batak, dengan tulus, semua orang mengerti bahwa itu adalah tanda keramahan, tanda penerimaan. Saya sahabatmu, saya bukan musuhmu. Kalau kita memberikan sumbangan kecil dalam bentuk material atau apapun kepada orang lain yang membutuhkan, entah itu orang Nias, entah itu orang Tionghoa, entah itu orang Batak atau orang Jawa, semua akan mengerti bahwa itu adalah ungkapan kasih. Dan bahasa itu dimengerti oleh semua. Itulah bahasa roh, itulah bahasa kasih yang bisa dimengerti oleh semua orang. Dan Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus itu, roh yang menjadi penghibur bagi kita. Penghibur karena selama berbulan-bulan ini kita begitu cemas, kita takut, kita gelisah. Tetapi roh dari Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, optimisme kepada kita, bahwa virus corona ini bukan dari akhir dari segalanya. Masih ada kekuatan kita, pengharapan kita di balik dari itu. Masih ada Roh Kudus yang menuntun kita sampai kepada kehidupan kekal. Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran yang menuntun kita, membimbing kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus menuju kepada Bapa. Maka perayaan Pentakosta, anugerah Roh Kudus yang diberikan kepada Allah kepada kita adalah perayaan kegembiraan. Kita bersyukur. Mari kita membuka hati kita agar sekali lagi dalam perayaan ini roh yang sudah kita terima menyemangati kita. Terkadang dalam kehidupan kita Roh Kudus itu kurang kita beri peranan, kurang kita beri kesempatan untuk berkarya. Sedikit-sedikit kita takut, tidak mau repot-repot menunjukkan kebenaran atau memberitakan yang baik. Nanti kita dibenci orang. Nanti kita dibuat menjadi saksi. Tidak mau repot, tidak mau susah, kita diam saja. Padahal kedatangan Roh Kudus itu menguatkan kita, mengubah hidup kita. Seharusnya kita lebih berani untuk keluar, untuk bersaksi, bahkan untuk mewartakan kabar sukacita itu dengan kehidupan kita sendiri.
Itulah makna dari perayaan Pentakosta, datangnya Roh Kudus yang ada di hati kita. Mari sekali lagi kita dengarkan suaranya, bimbingannya, disemangati olehnya, menjadi dewasa, menjadi saksi bagi kabar sukacita dalam kehidupan kita, dan terutama kita mulai dari diri kita untuk lebih semangat, untuk lebih optimis meneruskan perjalanan kita dalam tatanan normal baru yang akan kita jalani hari demi hari ke depan. Bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kita, membimbing kita pada jalan yang lurus dan tepat menuju kepada Bapa. Amin.